Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah langsung masuk pada pembahasan Kitabut Thaharah minal Hadath, tentang bersuci daripada hadas. Sesungguhnya Ibn Rushd al-Hafidh rahimahullahu taala di awal kitab beliau membawakan muqaddimah usuliyah, yaitu muqaddimah terkait tentang usul fikih. Namun ini adalah pembahasan yang sangat berat yang tentunya tidak ada yang bisa memahaminya kecuali setelah belajar ilmu usul fikih. Maksud dari beliau untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya khilaf di kalangan para ulama dalam muqaddimah usuliyah yang cukup panjang, yang tentunya hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang belajar usul fikih. Oleh karena mengingat sulitnya pembahasan tersebut, kita langsung loncat pada inti pembahasan, yaitu kita mulai dari Kitabut Thaharah minal Hadath, yaitu tentang bersuci daripada hadas. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kalau kita lihat kitab fikih, ya, kita tahu ada kitab fikih, ada kitab akidah, ya. Kalau kitab akidah namanya Fiqhul Akbar, kalau kitab fikih kitab Fiqhul Asghar, istilah sebagian ulama. Kitab fikih isinya, ya, ada secara umum ada dua. Yang pertama ada disebut dengan al-ibadat, masalah ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah ini seperti apa? Seperti salat, ya. Kemudian misalnya puasa, ya, atau zakat, ya. Kemudian puasa, haji. Ini intinya ibadah ini terkait hubungan antara Allah dengan hamba, hubungan antara hamba dengan Allah, ya. Hamba dengan Allah, ya. Ada hubungan terkait dengan ibadah jasad seperti salat, ada ibadah terkait dengan harta, ya, ini. Tapi Allah yang perintahkan. Kemudian puasa dan haji. Isi daripada kitab fikih yang pertama adalah ibadat. Kemudian yang kedua, kitab fikih isinya yang kedua disebut dengan muamalat. Al-muamalat. Al-muamalat yaitu maksudnya hubungan sesama manusia, ya. Itu hubungan antara sesama manusia. Atau muamalah antara sesama manusia. Dan pembahasan tentang al-muamalat tentunya ada juga bermacam-macam. Misalnya ada namanya fikih keluarga yang disebut dengan misalnya fiqhul usrah. Ini misalnya pembahasan tentang nikah, tentang cerai, tentang masalah fikih muamalah, tentang nafkah, hadana dan macam-macam. Ini salah satu pembahasan fikih. Kemudian di antaranya misalnya dibahas juga fikih muamalat maliyah, ya. Muamalah harta, ya. Muamalah maliyah ini seperti misalnya jual beli, sewa menyewa dan seterusnya, ya. Masalah riba dan tidak, ya. Ini muamalah harta. Yang ketiga misalnya tentang fikih siasat syariah, ya. Siasat syariah, ya. Terkait dengan aturan-aturan kenegaraan, ya. Dibahas dalam buku fikih juga. Contoh juga misalnya al-uqubat, ya. Seperti hukuman terhadap perbuatan kriminal, ya. Hukuman terhadap kriminal, ya. Pidana, ya. Pidana, ya. Dan seterusnya, ya. Misalnya di antaranya mungkin hudud, ya, masalah tegakkan hukum hudud dan yang lainnya. Ini al-uqubat. Nanti juga ada masalah jihad, ya, siyar wal maghazi, tentang masalah
Jihad ini semua dibahas dalam masalah muamalat. Di antaranya misalnya juga masalah al-murafa'at. Itu masalah di hakim ya. Masalah terkait sidang, terkait hakim. Sidang ya, misalnya syahadah, aiman dan yang lainnya ya. Nah, inilah secara umum tentang isi dari kitab fikih. Kitab fikih. Dan biasanya para ulama memulai kitab fikih dengan ibadat ya. Karena asalnya seorang diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kitab fikih dimulai dengan ibadah. Dan biasanya dimulai dengan ibadah yang paling agung, salat, dan muqaddimah salat adalah taharah. Sebelum salat adalah atau syarat salat adalah taharah. Makanya banyak buku-buku dimulai dengan taharah ya. Banyak buku-buku fikih dimulai dengan taharah. Mulai masalah taharah juga ada yang mulai dengan air, masalah air karena air adalah alat yang digunakan untuk bersuci. Ada yang mulai langsung dengan masalah wudu sebagaimana yang dimulai oleh dalam kitab Bidayatul Mujtahid ya. Ini secara gambaran tentang pembahasan fikih. Kita tidak sedang bahas akidah, tapi kita sedang bahas masalah fikih. Kita mulai dengan kitabul ibadat ya. Baik, Win. Maka pada kesempatan ini kita akan mulai dengan kitab Taharah terlebih dahulu. Baik, kita bacakan kata Ibn Rushd al-Muallif penulis rahimahullahu taala berkata, Kitabut Taharah minal hadath, bersuci daripada hadas. Fanaqul, kami katakan, innahu ittafaqal muslimuna ala anna at-taharata syar'iyyata taharatan. Kata Ibn Rushd, sungguhnya kaum muslimin sepakat ya bahwasanya taharah yang syar'i itu ada dua. Yang pertama namanya taharatun minal hadath, yaitu bersuci daripada hadas. Yang kedua adalah taharatun minal khabas, bersuci daripada khabas, yaitu bersih daripada najis ya. Baik, di sini beliau mulai dengan kitab taharah. Perhatikan. At-taharah, bersuci. Kata beliau, kaum muslimin sepakat bahwasanya bersuci terbagi menjadi dua. Yang pertama taharatun minal hadas. Ini taharah yang syar'iyyah. Taharatun minal hadas. Bersuci dari hadas. Kemudian yang kedua taharatun minal khabas. Bersuci dari najis. Bersuci dari najis. Artinya apa itu hadas? Hadas adalah kondisi yang menghalangi kita untuk bisa salat. Namanya kita berhadas, hadas kecil, hadas besar sebagaimana kita ketahui ya. Adapun khabas adalah najis. Nah, terkait dengan masalah bersuci dari hadas ini hanya terkait dengan badan ya. Hanya terkait dengan badan, yaitu karena wasful qa'imil bil jasad, namanya hadas itu hanya terkait dengan badan. Adapun bersih dari najis, maka tidak, dia terkait dengan badan, kemudian terkait dengan pakaian, dan dia juga terkait dengan tempat ya. Adapun bersih dari najis maka terkait dengan badan, kemudian terkait dengan pakaian, kemudian terkait dengan tempat, Nah, kalau mau sholat harus ada suci dua-duanya, baik secara dari hadas maupun bersuci dari najis ya. Kalau bersuci dari hadas ya, maka dengan tiga model, yaitu dengan kata beliau, wattafaqu ala anna at-taharata minal hadath thalathatu asnaf. Para ulama telah sepakat bahwasanya bersuci dari hadas itu, dari hadas ada dengan tiga cara. Pertama wudu,
yang kedua ghusl mandi, yang ketiga badal minhuma wa huwa tayammum. Ya, yang ketiga adalah tayammum. Wa dzalika litadammani dzalika ayatil wudu al-warida fi dzalik. Karena ayat dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 tentang ayat wudu menyebutkan tiga perkara ini. Ya, menyebutkan fal nabda min dzalika bil qaul fil wudu. Maka kita mulai dengan wudu. Baik, beliau mengatakan taharah. Taharah karena hadas ini ada tiga. Pertama adalah wudu, bersuci dengan wudu. Ini untuk apa? Untuk hadas kecil tentunya, hadas kecil. Untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua dengan al-ghuslu. Al-ghuslu yaitu mandi besar. Ini tentu untuk hadas besar. Hadas besar. Dan pengganti keduanya, yang ketiga, 1, 2, yang ketiga. Ketiga adalah pengganti keduanya. Keduanya, pengganti wudu dan mandi yaitu tayammum. At-tayammum. Tayammum itu untuk hadas besar maupun hadas kecil. Untuk hadas besar, kecil maupun besar. Nah, ini semua terkait dengan badan. Berbeda dengan taharah dari al-khabath. Kalau dari khabath, kita harus bersih dari badan, ya. Kalau ada najis di badan, maka kita harus bersihkan. Seperti ketika dalam hadis Ali bin Abi Thalib berkata, kuntu rajulan madza'an. Aku adalah seorang laki yang sering keluar air madhi. Dan kita tahu madhi adalah najis. Maka Rasulullah SAW mengatakan, igsil dzakarak. Bersihkanlah, cucilah kemaluanmu. Menunjukkan bahwasanya itu najis harus dibersihkan. Demikian juga dalam hadis ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang dua orang yang diazab di kuburan. Yang satu karena namimah, yang kedua wa ammal akhar fakana la yatanazzahu min baulihi atau la yastanzih min baulihi. Yang satu dia tidak bersih ketika buang air kecil, ya. Yang menunjukkan bahwasanya buang air kecilnya tidak bersih dari kemaluannya atau kembali ke tubuhnya, maka harus dibersihkan. Maka untuk najis, maka badan juga harus bersih dari najis, ya. Kalau salat ada najis, maka salat tidak diterima. Kemudian juga terkait dengan pakaian. Terkait dengan pakaian, sebenarnya dalam hadis kata hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihdana yusibu thawbaha damul haid. Ya Rasulullah, salah seorang dari kami para wanita bajunya terkena darah haid, ya. Matasna'u fihi, apa yang dia lakukan? Kepingin salat, bagaimana caranya? Padahal di antara syarat salat harus bersih daripada najis. Maka Rasulullah SAW berkata, tahuttuhu thumma takrusuhu bil ma thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Rasulullah mengatakan kalau ada darah najis di baju, pertama tahuttuhu. Tahut itu dibersihkan. Kalau kering dibersihkan, ya. Dibersihkan, dilepasin kalau ada. Kemudian takrusuhu bil ma, kemudian siramin air sambil dikocok-kocok, ya, supaya sisa-sisa air tersebut, sisa darah tersebut yang mungkin mengering, kemudian keluar, kemudian summa tandahuhu, kemudian disiram dengan air. Siram air sehingga darah-darah tersebut keluar semuanya, ya. Ini adalah terkait dengan tempat, dengan pakaian. Maksudnya pakaian harus bersih dari najis. Kemudian terkait dengan tempat, dalilnya di antaranya seperti kisah seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Yang kencing di masjid, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk mengambil air, zanuban min ma, diambil air kemudian fa'uhriqu alaih, kemudian dituangkan ke lokasi air kencingnya Arab Badui tadi, sehingga kemudian akan bersih karena tempat itu mau digunakan untuk salat. Ya, dari sini kita tahu bahwasanya kalau terkait dengan taharah minal khabath dari najis, maka ada terkait bersih, najis harus bersih dari badan, najis harus bersih dari pakaian, najis harus bersih dari tempat untuk melakukan salat. Adapun kalau taharah dari hadas cuma terkait dengan badan saja, terkait dengan badan saja. Nah, tiga cara bertaharah ini, wudu, al-ghusl dan tayammum, inilah yang disebut dalam surat Al-Maidah.
Quran surat Al-Maidah ayat 6. Saya bacakan firman-Nya ya dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, maka berwudulah. Berwudu dengan apa? Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum, dan basuhlah tangan kalian ilal marafiq, sampai ke siku. Wa amsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian jangan lupa usap kepala dan basuh kaki sampai kedua mata kaki. Ini wudu. Allah sebutkan. Kemudian Allah menyebutkan wudu, Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub maka mandilah. Allah sebutkan yang kedua. Yaitu yang pertama Allah sebutkan wudu. Allah mengatakan cucilah wajah, kemudian tangan, kepala dan kaki. Kemudian wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian dalam kondisi junub maka mandilah, bersucilah. Kemudian setelah itu Allah sebut tayamum, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian dalam kondisi sakit atau dalam kondisi bersafar atau habis buang air besar atau berhubungan dengan wanita, sebenarnya kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Berarti kan di sini kalau kalian bersafar, kemudian kalian sakit, kalian buang air besar, kalian menyentuh wanita, maksudnya berhubungan dengan wanita, kalian tidak mendapat air, maka fatayammamu, bertayamumlah. Maka di situ Allah sebutkan 3 model cara bersuci dari hadas. Yang pertama adalah wudu, yang kedua adalah mandi, yang ketiga adalah tayamum yang merupakan ganti dari keduanya. Dari sini Ibnu Rushd rahimahullahu taala, penulis, beliau mengatakan fal nabda min dzalika bil qaul fil wudu. Oleh karena Allah pertama kali menyebutkan tentang wudu, maka kita mulai pembahasan dari pembahasan wudu ya. Beliau mulai dari pembahasan wudu. Maka kita akan baca pembahasan beliau tentang masalah wudu. Sudah? Baik. Beliau membuka pembahasan wudu dengan menyebutkan bab-bab yang akan beliau bahas ya. Kitabul wudu. Dia mengatakan Kitabul wudu, tentang wudu. Innal qaulal muhit bi usuli hadhil ibadah yanhasiru fi 5 abwab. Kata beliau, pembahasan tentang usul dari pembahasan wudu ini terkumpul pada 5 perkara. Terkumpul pada 5 perkara ya. Tentunya dia tidak akan menyebutkan seluruh khilaf tentang masalah wudu. Ya, karena pembahasan masalah wudu kalau mau disebut khilafnya banyak sekali. Cuma beliau akan fokuskan pada 5 perkara. Jadi pokok-pokok pembahasan, usul kata beliau, usul ibadah, pokok-pokok pembahasan. Apa aja? Beliau sebutkan yang pertama, dalil ala wujubiha wa ala man tajibu wa mata tajibu ya. Dalil tentang wajibnya wajib wudu. Kemudian wa ala man tajibu, siapa yang wajib wudu? Kemudian kapan diwajibkan? Ini yang pertama. Kemudian beliau mengatakan al-babu tsani, yang kedua. Bab yang kedua, fi ma'rifati af'aliha, mengenali perbuatan-perbuatan wudu. Itu tata cara berwudu. Kemudian yang ketiga, kata beliau, pembahasan yang berikutnya, ketiga adalah fi ma'rifati ma bihi tuf'al, mengenal dengan apa cara kita berwudu. Wa huwal ma', yaitu mengenali hukum-hukum air. Mengenali alat untuk berwudu, itu air. Atau bahan yang digunakan berwudu. Untuk berwudu itu apa? Yaitu air, tentang air. Nanti akan kita bahas insyaallah taala kalau ada pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian yang kelima, yang keempat, ma'rifatu fi ma'rifati nawaqidhiha, mengenal pembatal-pembatal wudu.
Jadi apa namanya? Ibnu Rushd ini ketika menyusun dia menyusun dengan sistematik ya. Dia kasih tahu apa yang mau dia bahas. Kemudian bahas satu persatu. Yang kelima, fi ma'rifatil asya' allati tuf'alu min ajliha. Sebab-sebab kita berwudu. Buat apa kita perkara-perkara apa yang membuat kita berwudu? Atau ibadah-ibadah apa, perkara-perkara apa? Atau ibadah-ibadah apa yang membuat kita berwudu? Berwudu karenanya. Nah, ini 5 perkara yang dibahas oleh Ibnu Rushd rahimahullahu taala ya. 5 bab yang merupakan usul pembahasan atau pokok pembahasan tentang masalah wudu. Tapi kita mulai yang pertama tentang amad dalil ala wujubiha. Dia bahas pertama tentang wajib wudu, apa saja dalilnya. Beliau sebutkan dalilnya adalah kitab dan sunnah dan ijma'. Fal kitabu wa sunnatu wal ijma'. Kitab ada, sunnah ada dan ijma' kesepakatan para ulama. Amal kitab adapun dalil Al-Qur'an fa qauluhu ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan seterusnya. Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak salat maka cucilah wajah kalian, basuhlah wajah kalian, kemudian basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, kemudian usaplah kepala kalian, basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki dan seterusnya ya. Fa innahu ittafaqal muslimuna ala anna imtithala hadzal khitab wajibun ala kulli man lazimatu shalah idza dakhala waqtuha. Bahwasanya para kaum muslimin sepakat bahwasanya ayat ini wajib dikerjakan bagi setiap orang yang terkena kewajiban salat jika sudah masuk waktunya. Jika sudah masuk waktu salat dan dia ingin salat, maka wajib bagi dia untuk berwudu. Ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun wa amma sunnah, dalil dari sunnah. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata bi ghairi tahur. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min gulul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima salat tanpa ada bersuci, ya. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur, ya. Tidak ada Allah terima salat kalau tanpa bersuci, wala shadaqatan min gulul, dan Allah tidak menerima sedekah kalau ternyata diambil dari gulul. Gulul adalah pasukan perang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Karena kalau dalam perang, ketika pasukan menang dan mendapat ghanimah, itu harta rampasan perang dikumpulkan dulu kepada sang amir. Baru sang amir yang akan bagi kepada anak buahnya. Kalau ada yang mengambil sebelum dikumpulkan, itu namanya gulul. Ya. Itu namanya gulul. Dan kalau ada yang dapat harta gulul, kemudian dia bersedekah, tidak diterima. Karena dia bersedekah dengan harta yang haram. Maka Rasulullah sebut dalam hadis ini, la yaqbalullaha salatan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Ideal bahwasanya bersuci hukumnya wajib. Di antara dalil sunnah bahwasanya berwudu hukumnya wajib untuk salat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la yaqbalullahu salata man ahdatsa hatta yatawadda. Sungguhnya Allah tidak menerima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Allah tidak menerima salat orang yang berhadas. Kalau dia berhadas tidak diterima salatnya sampai dia berwudu untuk menghilangkan hadas tersebut. Wa hadzanil haditsani tsabitani inda a'immatin naql. Dan kedua hadis ini hadis yang valid. Ya, kalau Ibnu Rushd mengatakan tsabitan atau sabit, itu istilah Ibnu Rushd. Beliau jelaskan kalau saya menyebutkan suatu hadis dengan sabit, maknanya hadis tersebut dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim atau salah satunya. Dan kedua hadis ini disepakati atau sahih menurut para ulama. Baik. Wa amal ijma', ya. Wa amal ijma'. Jadi beliau mengatakan tentang dalil wajib wudu bagi orang yang mau salat. Dalilnya tadi kita sebutkan ada 3, ada Al-Qur'an, Alkitab, kemudian As-Sunnah, hadis, kemudian ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Ijma'. Adapun ijma' fa innahu lam yunqal an ahadin minal muslimin fi dzalika khilaf. Tidak diriwayatkan dari seorang pun dari kaum muslimin ada yang menyelisih hal ini, bahwasanya orang yang mau salat wajib untuk berwudu. Walau kana hunaka khilafun lanuqil. Kalau seandainya ada khilaf dalam masalah ini tentu akan dinukilkan. Idzil adat
taqtadi dzalik. Karena kebiasaan kalau kita tahu tradisi kalau ada khilaf pasti dinukilkan. Baik, ini pembahasan pertama, beliau sudah sebutkan dalil Alkitab dan Sunnah ijma bahwasanya orang mau salat harus wajib wudu. Pembahasan kedua beliau sebutkan di sini adalah tentang wa amma man tajibu alaihi, siapa yang wajib untuk berwudu? Maka beliau jelaskan bahwasanya orang yang wajib berwudu itu al-balik al-aqil, yaitu sudah dewasa dan berakal. Artinya dewasa, kalau belum dewasa tentu tidak wajib untuk berwudu dan tidak wajib salat. Kemudian berakal, kalau gila, majnun maka tidak wajib untuk salat. Salat saja tidak wajib apalagi wudu tidak wajib. Wa dzalika aidan tsabitun bis sunnah wal ijma'. Adapun dalil kedua ini, balik dan akil, maka berdasarkan sunnah dan ijma'. Karena Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ya, kata beliau. Adapun perkara kedua ini, siapa yang wajib berwudu maka dalilnya sunnah dan ijma'. Ijma'. Karena Al-Qur'an tidak menyebutkan tentang syarat balik dan akil. Kemudian beliau sebutkan dalilnya. Ya, kitab ini bagus, kitab Bidayatul Mujtahid. Dia tidak hanya menyebutkan fikih saja tapi disertai dengan dalil. Karena sebagian kitab fikih memang mukhtasar, ringkas sehingga hanya menyebutkan hukum-hukum tanpa disertai dengan dalil karena untuk mempermudah. Tapi kitab Bidayatul Mujtahid menyebutkan dalil. Amma sunnah, adapun sunnah, faqulu rufi al-qalam an thalathah. Fa dzakara as-sabi hatta yahtalim wal majnun hatta yufiq. Kata Nabi SAW, pena diangkat dari 3 orang. Artinya kalau dia melakukan apa-apa tidak tertulis, tidak tercatat. Karena malaikat tidak catat, karena tidak terkena hukum. Rufi al-qalam an thalatha. Pena diangkat dari 3 orang. Maka Rasulullah sebutkan di antaranya sabi, masih kecil, hatta yahtalim, sampai dia mimpi basah, maksudnya sampai dia dewasa. Berarti kalau dia belum dewasa, dia tidak wajib untuk salat dan tidak wajib untuk wudu. Makanya anak masih kecil kita hanya latih untuk salat, tapi tidak wajib. Kalau tidak mau salat, dia tidak berdosa. Tapi kita disuruh untuk membimbing mereka, melatih mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin." Suruh anak-anak untuk salat mereka 7 tahun, wadribuhum wa hum asyaru sinin. Asyaru sinin. Kalau mereka sudah 10 tahun tidak mau pukul, artinya dilatih. Tapi mereka pun tidak salat tidak berdosa. Kalau salat saja tidak wajib karena mereka belum balik, apalagi wudu yang merupakan mukaddimah dari salat. Kemudian yang diangkat pena, yaitu malaikat tidak catat perbuatannya, adalah wal majnun hatta yufiq. Orang gila sampai dia sadar. Kalau dia sadar, baru dicatat lagi oleh malaikat perbuatan. Selama dia gila maka tidak. Wa amal ijma', itu dalil tadi dari sunnah. Ya. Ini hadis riwayat Ahmad. Ya, hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ya. Dan disahihkan juga oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian ijma' fa innahu la yunqal fi dzalika khilaf. Ijma' tidak ada khilaf dalam masalah ini. Para ulama sepakat bahwasanya yang wajib berwudu adalah yang balik dan akil. Tayyib. Kemudian beliau berbicara. Wa ikhtalafa al-fuqaha, ini perkara penting, perkara usul fikih. Wa ikhtalafa al-fuqaha hal min syarti wujubiha al-islam am la. Para fuqaha berselisih. Apakah disyaratkan yang wajib berwudu adalah orang Islam atau tidak? Apakah orang kafir juga terkena kewajiban untuk salat dan kewajiban untuk berwudu, ataukah hanya orang Islam yang terkena kewajiban salat dan kewajiban berwudu? Wa hiya mas'alatun qalilatul ghana fil fiqh. Kata beliau ini masalah tidak ada faedahnya, masalah fikih. Ya, li'anna raji'atun ila hukmil ukhrawi, karena ini terkait dengan hukum akhirat. Hukum akhirat. Dan kita akan loncat sedikit, nanti kita kembali lagi. Ini pembahasan terkait dengan masalah usul fikih, ya, tentang hal kuffar mukhatabuna bil furu'i syari' am la, ya. Ini masalah usul fikih, halil kuffar mukhatabuna bi furu'i syari'ah am la. Itu apakah orang kafir? Orang kafir juga diperintahkan untuk mengerjakan syariat-syariat yang furu', hukum-hukum syariat yang cabang, furu'.
Maksudnya begini, orang kafir jelas diperintahkan masuk Islam. Mereka disuruh masuk Islam. Karena mereka kafir masuk Islam adalah usul syariat. Masuk Islam. Kalau sudah mereka masuk Islam, baru mereka disuruh furu' syariat. Suruh hukum-hukum syar'i, sholat kayak apa, kayak wudu kayak. Nah, kalau mereka tidak masuk Islam, apakah mereka terkena perintah? Apakah mereka terkena perintah untuk menjalankan wudu, menjalankan puasa, menjalankan haji yang di dalam istilah para usuliyin dikenal dengan furu'us syariat. Nah, orang kafir jika tidak, gampangannya begini. Apakah orang kafir? Jadi gini. Orang kafir jelas diperintahkan untuk masuk Islam. Diperintahkan masuk Islam. Untuk masuk Islam. Baik. Jika masuk Islam, jika telah bersyahadatain, jika telah masuk Islam, ini kelihatannya sepele tapi penting. Nanti saya akan bahas ada dampaknya dalam masalah fikih. Ya mungkin Ibnu Rushd mengatakan permasalahannya tidak begitu berfaedah, tapi ternyata memang ada asar khilaf dari masalah ini. Bahkan bukan hanya masalah ukhrawi, tapi masalah duniawi juga ada. Jika telah masuk Islam, lalu maka diperintahkan untuk menjalankan furu' syariat. Hukum-hukum syar'i, hukum-hukum seperti apa? Seperti salat, zakat, puasa, haji, sebagaimana kita diperintahkan dan lain-lainnya. Ya. Ini kalau orang kafir jelas diperintahkan untuk masuk Islam. Nah, kalau masuk Islam baru diperintahkan perintah furu' syariat. Nah, jadi pertanyaan, ini kondisi pertama. Kondisi kedua. Jika tidak mau masuk Islam, maka apakah perintah untuk sholat, zakat, berzakat, puasa dan lain-lain juga mengenai mereka, juga tertuju pada mereka? Meskipun mereka masih kafir, meskipun mereka kafir. Nah, inilah yang dibahas oleh para ulama. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Kalau ini sepakat. Kalau dia masuk Islam baru diperintahkan. Nah, ini khilaf. Ini disyaratkan oleh Ibnu Rushd. Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak diperintahkan. Kalau tidak salah ini mazhab Hanafi. Tidak diperintahkan. Pendapat kedua, jumhur diperintahkan. Kenapa Ibnu Rushd mengatakan ini khilaf dalam masalah fikih, praktek nyata tidak begitu nampak, tapi ini terkait dengan masalah ukhrawi, terkait dengan masalah akhirat. Yang berdalil jumhur ulama, ini pendapat jumhur. Jumhur itu mayoritas ya. Adapun ini Hanafi, mazhab Hanafi. Baik. Jumhur berselama mengatakan orang kafir meskipun mereka masih kafir, mereka diperintahkan untuk menjalankan syariat. Tapi syaratnya kalau mereka jalankan masih Islam dulu. Tapi kalau mereka tidak menjalankan, mereka dapat dosa. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Muddathir ayat 40 sampai 46. Allah berfirman tentang diskusi atau dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga berkata, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Perhatikan. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Perhatikan kata orang-orang kafir yang diadab di neraka saqar berkata, qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tidak salat. Walam nakun nu'mil miskin, kami tidak beri makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami dulu bersama orang yang menjelek-jelekan Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dahulu mendustakan hari kebangkitan. Baik, kita lanjut ya, halaman berikutnya. Quran surat Al-Muddathir ayat 40-46. Allah menjelaskan tentang sebab mereka
dibakar di neraka Sakar. Ada 4. Pertama, kami tidak salat, meninggalkan salat. Walam naku nut'imul miskin. Yang kedua, tidak memberi makan kepada fakir miskin, padahal mereka mampu. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Yang ketiga, kami bersama orang-orang menjelek-jelekan agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Yang keempat, kami mendustakan hari kebangkitan, mengingkari hari kiamat. Hatta atanal yakin, sampai kami pun meninggal dunia. Ini 4 kesalahan yang mereka lakukan. Ini semua sebab mereka masuk neraka Sakar. Perhatikan, ternyata kalau kita klasifikasikan, ini adalah 2. Ini terkait dengan usul. Ini menyebabkan mereka kafir. Karena mengingkari hari kebangkitan, mereka ini usul agama, pokok agama. Adapun ini furu'. Artinya bukan masalah akidah, ini tidak salat dan tidak kasih makan fakir miskin. Ternyata mereka diazab dengan 4 sebab ini. Karena masalah usul mereka diazab, dan juga karena masalah furu' mereka juga diazab. Mereka diazab dua hal. Dari sini para ulama jumhur mengatakan ini dalil bahwasanya meskipun mereka kafir, mereka tetap terkena perintah. Terkena perintah. Buktinya apa? Di akhirat mereka azabnya lebih dahsyat. Semakin banyak syariat yang mereka tidak kerjakan, mereka tidak haji, padahal mereka mampu, mereka tidak haji. Mereka tidak puasa, mereka minum khamar, mereka macam ini, semuanya ini buat mereka semakin diazab. Mereka semakin diazab, ya. Sehingga pendapat jumhur mengatakan orang-orang kafir juga diperintahkan untuk menjalankan furu' syariat. Dari sinilah makanya Ibn Rushd mengatakan ini perkara pembahasan kita ini, masalah usul fikih ini, apakah yang wajib untuk salat, wajib untuk wudu, orang kafir juga terkena kewajiban? Masalahnya seperti ini, sama. Apakah orang kafir terkena kewajiban untuk salat, kewajiban untuk memberi makan kepada fakir miskin? Jawabannya kita ikut pendapat jumhur, jawabannya iya. Mereka terkena, buktinya ketika mereka diazab di neraka, azab mereka bertambah gara-gara mereka meninggalkan furu' syariat. Mereka meninggalkan salat, mereka meninggalkan memberi makan kepada fakir miskin. Innahu kana la yu'minu billahil azim wala yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wala ta'amil miskin la yaqulu illa al-khati'un. Allah sebutkan tentang orang yang menerima dalam surat Al-Haqqah. Allah mengatakan amma man utiya kitabahu bishimali, adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisab. Kata dia, seandainya saya tidak menerima catatan amal dengan tangan kiri, wala adri ma hisabiyah, seandainya saya tidak tahu apa isi hisabku, ya. Kemudian kata dia, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, sungguhnya telah hilang kekayaanku, tidak ada faedah kekayaanku, telah hilang kekuasaanku. Kata Allah, khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima sallu thumma fil silatin daruha sab'una dhira'an fasluku. Kata Allah, kemudian tangkap dia, belenggu dia, lempar ke dalam neraka jahanam, masukkan dalam dibelit dalam rantai-rantai, disiksa. Kemudian Allah jelaskan kenapa dia disiksa seperti itu. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Ini usul. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dia dulu ketika di dunia tidak beriman kepada Allah. Syirik, musyrik. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia dulu tidak memotivasi orang untuk beri makan fakir miskin. Nah, jadi diazab karena asal dan karena furu'. Diazab karena asal dan furu'. Sehingga pendapat jumhur lebih tepat dari pendapat Hanafiyah. Hanafiyah mengatakan tidak. Ya, mereka hanya orang yang masih kafir tidak diperintahkan dengan furu' syariah. Baik. Kita komentari perkataan Ibn Rushd rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, wa hiya mas'alatun qalilatul ghana. Masalah ini masalah yang sedikit faedahnya dalam masalah fikih. Li'annaha raji'atun ila hukmil ukhrawi. Karena ini masalahnya terkait dengan masalah ukhrawi. Kalau masalah fikih tidak terlalu penting. Tetapi ternyata masalah ini ada praktek nyatanya seperti gini, seperti permasalahan
bolehkah apa namanya? Bolehkah kita menjual misalnya alat musik kepada orang kafir? Itu pembahasan. Orang kafir kan dia boleh main musik menurut hukum mereka, main musik. Atau bolehkah kita menjual baju seksi buat perempuan kafir yang mereka tidak berwajib tidak pakai jilbab, mereka kafir? Ya. Atau bolehkah kita jualan apa namanya makanan di siang hari bulan puasa kepada orang kafir? Nah, ini masalah. Wallahu alam masalah seperti ini kembali kepada permasalahan ini. Ya. Kalau kita mengatakan mereka tidak diperintahkan untuk berjilbab, ya kita boleh jual karena halal bagi mereka. Kita boleh jual pakaian seksi buat perempuan yang bakalan pakai pakaian seksi tersebut keluar. Atau kita boleh jual alat musik pada orang kafir. Ya. Atau kita boleh jual kain sutra untuk laki-laki. Ya. Atau kita boleh jual cincin emas buat laki-laki karena mereka kafir. Ya. Katakan mereka kafir. Ya. Wallahu alam bisawab, ini terkait dengan masalah ini. Kalau kita mengatakan bahwasanya orang-orang kafir tersebut mukhatabuna bi furu'i syariah, mereka diperintahkan untuk jalan syariat Islam juga, maka kita tidak boleh jual kepada mereka. Kita tidak boleh jual. Ini pendapat yang pertama menguatkan mereka tidak boleh jual kepada mereka. Yang kedua, kita ta'awun alal itsmi wal udwan. Itu dosa. Wala ta'awun alal itsmi wal udwan. Jangan kalian saling tolong dalam dosa dan permusuhan. Yang benar, kita tidak boleh membantu mereka untuk bermaksiat. Karena meskipun mereka kafir, mereka juga diperintahkan untuk menjalankan syariat Islam. Ya, jadi, wallahu alam ada dampak dalam fikih nyata juga ada, bukan hanya terkait dengan masalah ukhrawi. Tadi terkait masalah bolehkah kita menjual khamr kepada orang kafir, menjual alat musik kepada orang kafir, itu pembahasannya. Kalau sama muslim itu haram, ya tidak boleh. Tapi kalau orang kafir mereka boleh minum khamr, mereka boleh main musik, boleh buka jilbab menurut keyakinan mereka. Boleh atau tidak? Yang benar tidak boleh karena mereka meskipun kafir mereka diperintahkan untuk menjalankan hukum syar'i. Seperti kita jual makanan di siang hari bulan Ramadan, tidak boleh kita jual sama orang kafir. Karena kita membantu mereka untuk bermaksiat. Mereka makan di siang bulan Ramadan, itu dosa bagi mereka. Buktinya mereka akan disiksa di akhirat dengan siksaan yang pedih, bertambah-tambah. Selain dari karena kekufuran mereka, mereka juga disiksa karena maksiat yang mereka lakukan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini masalah kemudian dilewati oleh Ibn Rushd. Beliau berkata, wahya mas'alatun qalilatul ghana, masalah yang hanya faedahnya tidak banyak dalam fikih, li anha rajatun ilal hukmil ukhrawi, karena terkait dengan masalah ukhrawi. Tapi berikutnya, ini sudah nih. Hah? Belum. Tunggu saya apa namanya? Dalam surat Al-Haqqah tadi biar tambahkan. Tadi surat Al-Haqqah ayat ayat 33 sampai 34 ya. Al-Mudaththir juga jangan lupa lihat Quran surat Al-Haqqah ayat 33 sampai 34. Oke, sudah. Oke. Kita kembali. Ini tadi sudah juga ya? Yang belum? Ini juga belum. Ikhwan sabar ya, ini bahasanya kalau cepat-cepat juga nggak bisa dipahami, jadi harus pelan-pelan. Tapi kita kembali pada pokok-pokok pembahasan Ibn Rushd. Setelah itu beliau bahas perkara ketiga, mata tajibu hadhil ibadah, yang ketiga, kapan ibadah wudu ini diwajibkan. Dua kondisi, fa idza dakhala waktu salat, kalau sudah masuk waktu salat, pengin salat maka wajib berwudu karena enggak boleh salat tanpa wudu. Yang kedua, au aradal insanu al fi'la alladhi al-wudu'u syartun fihi, atau ingin melakukan satu perbuatan yang wudu adalah syarat pada perbuatan tersebut. Seperti mungkin mau tawaf ya. Mungkin pegang Al-Qur'an menurut pendapat sebagian ulama ya. Wa illam yakun dzalikan muta'alliqan bi waqt, meskipun tidak terkait dengan waktu tertentu. Kemudian beliau berkata, "Amma wujubuhu inda dukhuli waqti shalat 'alal muhdits fala khilafa fihi." Adapun wajibnya seorang untuk berwudu ketika hendak salat bagi orang yang berhadas, maka tidak ada khilaf bahwasanya dia harus berwudu karena dia berhadas untuk salat. Liqaulihi ta'ala,
Sebagaimana karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum" dan seterusnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 6, wahai orang beriman, jika kalian hendak salat, maka berwudulah. Fa aujabal wudu'a indal qiyami ila salat. Kata beliau, maka Allah wajibkan berwudu ketika hendak salat. Wa min syurutis salat dukhulul waqt. Di antara syarat salat adalah masuk waktu. Berarti ketika masuk waktu baru wajib untuk berwudu. Adapun amad dalilu wujubihi inda iradatil af'ali allati huwa syartun fiha. Adapun dalil tentang wajibnya wudu ketika hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang syaratnya harus ada wudu, fasayati dzalika inda dzikril asya'i allati yuf'alul wudu' min ajliha. Maka akan dibahas nanti pada pembahasan yang kelima, poin yang kelima nanti akan dibahas. Akan poin kelima itu perkara-perkara apakah yang kita berwudu karenanya, ya. Wa ikhtilafun nasi fi dzalik, dan kita akan sebutkan tentang inda dzikri wa ikhtilafin nasi fi dzalik, kita akan sebut tentang perselisihan para ulama tentang permasalahan ini. Baik, kita sudah selesai dari poin yang pertama. Sekarang kita lanjut pada poin yang kedua tentang sifatul wudu, yaitu tata cara wudu, ya, sifatul wudu. Tata cara wudu. Beliau berkata, wa amma ma'rifatu fi'lil wudu fal aslu fihi. Adapun untuk mengetahui tata cara wudu, hukum asalnya ma warada min sifati fi qoulihi ta'ala. Apa dalil tentang tata cara wudu adalah dalam surat Quran surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat surat kelima ayat 6 yang sudah kita bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, jika kau hendak salat maka berwudulah. Caranya gimana? Faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ini tata cara wudu, sifat wudu. Dengan tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan cucilah kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Wa ma warada min dzalika aidan fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fil athari tsabitah. Demikian juga tentang tata cara wudu Nabi datang dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu ayat dalam surat Al-Maidah ayat 6, demikian dalam hadis Nabi yang banyak. Wa ta'allaqu bidzalika masailu itsna asyarata masyhuratun tajri majral ummahat. Dan yang terkait dengan ini ada masail, ada 12 permasalahan yang masyhur yang kita anggap sebagai permasalahan induk. Permasalahan induk terkait dengan tata cara wudu. Ini pembahasannya panjang. Jadi beliau mengatakan untuk masalah ini ada 12 permasalahan induk. Ini maksudnya induk perselisihan di kalangan para ulama. Akan kita bahas satu persatu. Wa hiya raji'atun ila ma'rifah, dan ini semua permasalahan 12 masalah ini kembali kepada mengenal syurut terkait dengan syarat wudu, terkait dengan rukun-rukun wudu, terkait dengan sifatul af'al, sifat perbuatan wudu, wa a'dadiha, kemudian apa bilangannya atau persiapannya, wa ta'yiniha, dan penentuannya, wa tahdidi mahali anwa'i ahkami jami'i dzalik. Kemudian tentang hukumnya masing-masing dari perkara tersebut insyaallah akan dibahas oleh beliau. Tapi beliau mengatakan ini 12 masalah terkait dengan syarat, rukun, perbuatan, kemudian apa saja, ya, kemudian hukumnya apa, ini khilaf di kalangan para ulama. Baik. Kemudian beliau masuk dari yang pertama dari 12 ini. Yang pertama adalah masalah niat. Minas syurut niat, kata beliau tentang permasalahan niat. Niat wudu. Baik. Win, sudah. Saya loncat ya. Oke. Kita akan bicara tentang niat. Ini permasalahan pertama yang dibahas oleh beliau tentang masalah khilaf ulama tentang niat. Khilaf ulama tentang niat banyak ya. Tapi beliau tidak bahas yang lain. Di antaranya misalnya tentang pelafalan niat. Niat boleh atau tidak? Atau dianjurkan? Ini misalnya ya. Ini ada 3 pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan bid'ah. Ini tidak dibahas oleh beliau.
Tapi makanya kita juga tidak bahas. Kemudian juga misalnya masalah niat. Ini saya kasih contoh saja. Bahwasanya permasalahannya pun banyak masalah. Niat. Apakah ini termasuk rukun atau syarat? Atau syarat? Ini pembahasan lagi. Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Kita juga tidak akan bahas. Yang kita bahas adalah yang disebut oleh Ibnu Rushd permasalahan ini, yaitu beliau berkata, ya, apakah niat adalah syarat wudu atau bukan? Niat syarat sah wudu? Wudu atau bukan? Atau bahasa kita yang lainnya, kalau seorang berwudu tanpa niat, sah atau tidak? Bahasa sederhananya. Jika berwudu tanpa niat, sah atau tidak? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ini khilaf. Beliau menjelaskan ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwasanya tidak disyaratkan. Ini pendapat Hanafiyah. Mazhab Hanafi. Artinya jika seorang berwudu tanpa niat sah. Jika berwudu tanpa niat, yang penting wudunya sesuai dengan dalam Al-Qur'an, maka sah. Jika wudu tanpa niat, maka sah. Pendapat kedua disyaratkan. Ini pendapat jumhur. Jumhur ulama maksudnya jumhur maksudnya apa, ikhwan? Jumhur maksudnya adalah jumhur itu maksudnya mazhab Maliki, Syafi'i, Ahmad, Hambali. Nah, disyaratkan. Artinya jika berwudu tanpa niat tidak sah. Tanpa niat tidak sah. Maka tidak sah. Taib. Disinilah kita bagaimana Ibnu Rushd. Ini masalah khilaf pertama yang kita bahas. Sebelumnya tidak ada khilaf. Yang kita bahas sebelumnya masalah sepakat. Ya. Sekarang kita bahas tentang khilaf. Nah, bagaimana ini metode pertama? Contoh pertama Ibnu Rushd yu'alij atau menghadirkan kepada kita bagaimana cara membawakan permasalahan khilaf dan bagaimana metode beliau. Beliau berkata, ikhtalafa ulama'ul amsari halin niyatu syartun fi sihhatil wudu' am la. Sungguhnya para ulama dari berbagai negeri berselisih apakah niat merupakan syarat sah wudu atau bukan. Ba'da ittifaqihim ala ishtiratin niyyah fil ibadat, setelah mereka sepakat bahwasanya dalam segala ibadat hukum asalnya niat adalah syarat. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dalam kondisi ikhlas. Jadi semua ibadah mukhlishina lahuddin. Di sini Allah mendatangkan mukhlisin adalah hal dalam, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dalam kondisi. Jadi beribadah harus dalam kondisi ikhlas. Nah, ikhlas menunjukkan niat. Jadi dalam beribadah hukum asalnya disyaratkan harus niat, karena dalilnya ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam kondisi mukhlisin, karena i'rabnya adalah hal. Dalam kondisi ikhlas, artinya dalam kondisi berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil ayat dalam Al-Qur'an, dalam hadis wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niat. Hadis yang masyhur. Hadis sahih Bukhari dan yang lainnya. Maka beliau mengatakan fadhahaba fariqun minhum, tapi untuk masalah wudu, jadi para ulama semua mazhab Hanafi, Maliki, termasuk Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwa kalau ibadah itu harus niat, kalau enggak niat tidak sah. Tetapi untuk wudu mereka khilaf. Fadhahaba fariqun minhum, sebagian mereka berpendapat ila annaha syartun, bahwasanya adalah hukumnya adalah syarat. Wa huwa madhhabu Syafi'i, ini madhab Imam Syafi'i, wa Malik, Imam Malik, wa Ahmad, Imam Ahmad, wa Abi Thawr, madhabnya Abi Thawr, wa Dawud Az-Zahiri, dan juga madhab Daud Az-Zahiri. Bahwasanya syarat sebagaimana kita sebutkan tadi. Wa dhahaba fariqun akhar, dan pendapat yang lain mengatakan ila annaha laysat bi syartin,
Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Tsauri. Adapun pendapat kelompok yang lain mengatakan niat bukan syarat wudu. Artinya orang berwudu tanpa niat, berwudu gini sambil enggak pikiran kemana-mana, yang penting sudah jalankan wajah, tangan, kepala, kaki sah. Ya, ini pendapat Abu Hanifah dan Tsauri. Nah, kenapa bisa khilaf? Inilah di sinilah metodenya Ibnu Rus. Wasababu ikhtilaf. Ini cerdasnya Ibnu Rus di sini. Beliau menarik benang merah tentang khilaf di kalangan para ulama. Wasababu ikhtilafihim, adapun sebab khilaf mereka taraddudul wudu'i baina an yakuna ibadatan mahdhatan a'ni ghaira ma'qulatil ma'na wa inna ma yuqsadu biha al-qurbatu faqat kas-salati wa ghairiha wa baina an yakuna ibadatan ma'qulatal ma'na ka ghuslin najasati. Sebabnya karena kalimat ibadah wudu ini dia berada di persimpangan antara dua kondisi. Jadi wudu ini di antara kondisi. Kondisi pertama dia adalah ibadah yang tidak dipahami maknanya. Perhatikan. Sababul khilaf. Karena wudu berada di persimpangan antara ibadah, dia merupakan ibadah murni mahdhah. Ibadah mahdhah itu tidak kita ketahui maknanya, yang tidak diketahui maknanya, tidak dipahami maknanya. Maknanya intinya hanya untuk mendekatkan diri. Seperti apa? Seperti salat. Ya, salat kenapa? Ya sudah, kenapa salat harus gerakannya begitu? Kenapa 4 rakaat? Kenapa 3 rakaat? Kenapa ada rukuk? Kita bilang kita enggak ngerti. Ya. Ini wudu seperti itu. Atau ini kemungkinan pertama, persimpangan pertama, simpang 1. Kemudian simpang 2, dia merupakan wudu merupakan ibadah yang diketahui maknanya, dipahami maknanya. Seperti membersihkan najis. Mencuci najis, bersihkan apa? Mencuci dari najis. Kalau mencuci najis kita paham, mencuci najis adalah menghilangkan najis. Nah, masalahnya wudu ini dia gerakannya ada membersihkan wajah. Dia ada nadhafah, membersihkan tangan, membersihkan kaki. Tapi ada nilai ibadahnya juga yang tidak kita jelas. Kenapa harus wajah, kenapa harus kaki, kenapa harus 3 kali. Kenapa harus urutannya seperti itu? Ah, ini. Dari sinilah persimpangan. Nah, kita mau ikuti mana nih? Mau ikut yang persimpangan ini atau mau ikuti persimpangan ini? Kalau kita lebih menguatkan wudu lebih kuat pada sisi nilai ibadah, maka harus pakai niat. Karena para ulama sepakat bahwasanya ibadah harus ada niatnya. Tapi kalau kita bawakan ini seperti membersihkan najis, yang penting basah-basah selesai, maka kita bilang tidak perlu berniat. Karena membersihkan najis tidak perlu niat. Ada najis bersih, tidak perlu saya berniat untuk membersihkan najis. Yang penting najisnya hilang, tidak perlu kita niat, sah. Bahkan kita enggak bersihkan, tahu-tahu turun hujan bersih sendiri, kita enggak perlu niat. Bayar utang enggak perlu niat. Pokoknya utang selesai, enggak perlu saya berniat, ya Allah untuk bayar utang. Enggak, utang kita lunas selesai. Mau orang bayarkan pun enggak ada masalah. Kita enggak niat atau dibayarin sama orang, selesai lunas, sudah utang sudah lunas. Ya. Jadi Madzhab Hanafi lebih condong pada simpang 2, jumhur lebih condong kepada simpang 1 ya. Maka beliau berkata di sini, fa innahum la yakhtalifuna anna al-ibadatal mahdhah muftaqiratun ila niyyah. Sungguhnya para ulama seluruh Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, mereka tidak berselisih bahwasanya ibadah yang seperti ini yang mahdhah butuh kepada niat. Wal ibadatul mafhumul makna ghairu muftaraqatin ila niyyah. Adapun ibadah yang kita pahami maknanya tidak perlu niat, karena sudah jelas maknanya sudah tercapai, selesai. Najis sudah hilang, selesai. Wal wudu fihi syabahun minal ibadatain. Adapun wudu dia ada persimpangan, yaitu dia menyerupai kedua model ini. Walidzalika waqa'al khilafu fihi, karena itu terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Wadzalika annahu yajma'u ibadatan wa nadhafatan, karena wudu itu ada gerakan ibadahnya dan juga ada kebersihannya. Dari kalau dari sisi kebersihan, bersih-bersih, maka lebih cenderung kepada seperti membersihkan najis, tidak perlu niat. Kalau ditinjau dari sisi gerakan-gerakannya seperti
ibadah maka butuh niat. Wal fiqhu, fikih yang benar, an yunzar, hendaknya dilihat. Bi ayyihima huwa aqwa syabahan falyulhaqu bihi. Fikih yang benar caranya untuk merojihkan ini, mana yang lebih kuat, hendaknya dilihat. Wudu ini lebih kuat cenderung ke mana? Ke arah simpang satu atau simpang dua? Lebih cenderung kepada dia ibadah mahdha atau kepada seperti membersihkan najis, fayulhaqu bihi, maka diikutkan kepada yang lebih kuat tersebut, dan beliau tidak merojihkan. Ibnu Rus tidak merojihkan. Dia misalnya khilaf seperti ini, sebab khilafnya begini, silakan Anda untuk menilai mana yang lebih kuat. Dalam hal ini wallahu alam bisawab, kita lebih menguatkan pendapat jumhur bahwasanya wudu butuh dengan niat. Karena wudu adalah ibadah, beda dengan najis. Najis, membersihkan najis bukan ibadah. Najis yang penting hilang selesai. Wudu tidak, wudu ibadah. Apalagi Rasulullah mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Berwudu adalah setengah daripada keimanan. Rasulullah juga bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu." Siapa yang berwudu, lantas dia berwudu dengan cara yang baik, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Kalau dia berwudu dengan wudu yang baik, maka akan keluar dosa-dosanya sampai dari di bawah kuku-kukunya. Kemudian hadis seperti Rasulullah SAW mengatakan, "Man tawaddaa ana wudu'a hadza, thumma shalla rak'atain ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat, Rasulullah gandengan wudu dengan salat, akan diampuni dosa telah lalu. Kemudian wudu lebih condong kepada tidak logis. Bukan tidak logis, kita tidak ngerti maknanya. Itu ibadah. Kenapa? Lihat kenapa harus tangan? Kenapa harus kaki? Kenapa harus wajah ya? Kita nggak tahu kenapa ya. Ya. Kemudian hal-hal ini menunjukkan hal yang kita tidak mengetahui, banyak perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Kenapa harus 2 kali, kenapa harus 3 kali ya? Kenapa juga harus diganti dengan tayamum kalau tidak bisa? Padahal tayamum itu kan mengotori. Kita ambil pasir mengotori wajah. Intinya tayamum dan wudu sama-sama kita tidak pahami dengan jelas. Buktinya kalau wudu nggak bisa kok ganti dengan tayamum. Tayamum kan mengotori ya. Kemudian juga ketika berwudu, kalau kita mengusap khuf, kita tidak mengusap di bawah, kita mengusap di atas. Banyak hal yang tidak ma'kulatul makna, tidak diketahui maknanya dengan tegas. Dari sini kita merajikan bahwasanya wudu adalah ibadah yang harus disertai dengan niat. Karena seorang tidak berwudu tanpa niat tidak sah. Dan kalau wudu main-main saja tidak sah. Wudu main-main juga basah wajah, kepala tidak sah. Harus dia berniat saya berwudu. Itu baru wudunya sah, wudu yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tidak mengapa insyaallah taala. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.